Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam wabarakatuh. dan salam sehat untuk kita semua. Ketemu lagi kita di Bang Bob, channel Tebas, channel kebanggaan kita. Dan pada malam ini, alhamdulillah, suatu kehormatan buat podcast kita bahwa kita kedatangan tamu seorang dokter putra terbaik dari Kecamatan Tebas, masuk juga Kabupaten Sambas, yang dulunya adalah dari keluarga biasa-biasa, masyarakat biasa, tapi punya cita-cita luar biasa, yaitu untuk menjadi kebanggaan buat orang tua, buat masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Sambas. Selamat datang Pak Ning kita. Beliau adalah Dr. Urai Bujang Asnol SKM MM MKes yang biasa dipanggil Pak Ning. Jadi nyamannya panggil apa itu? Pak Ning ya. Pak Ning Yai. Pak Ning. Ya. Nah, Pak Ning, tentunya apa yang Pak Ning lakukan selama itu, khususnya ketika dulu mengenyam pendidikan dari keluarga yang biasa-biasa, tapi punya cita-cita luar biasa. Tentunya ada suatu pengalaman yang bisa jadi pembelajaran untuk anak-anak kita, khususnya adik-adik kita yang waktu itu agak mengenyam pendidikan, bagaimana untuk menjadi yang orang berhasil dan menjadi sukses. Karena sebagaimana Pak Ning sampaikan, bahwa pendidikan itu bukan miliknya orang kaya, bukan miliknya pejabat, tapi adalah miliknya kita semua yang punya keinginan untuk maju. Ya, silakan Ning ceritakan dari awal. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abang Dek kita makasih nih udah mewawancarai. Kemudian makasih juga dengan Bang Bob karena semula pada saat waktu habis Lebaran yang lalu saya diminta, tapi kebetulan memang kesibukan untuk pekerjaan sehingga saya harus meninggalkan Sambas, kampung kita, termasuk di Tabas, sehingga tujuan pekerjaan itu menjadi alasan. Dari apa yang tadi dikemukakan, memang betul, saya lahir tahun 1959, berarti udah 64 tahun perjalanan. Yang memang pada saat waktu orang tua pegawai negeri pada saat waktu itu yang memang dipindahkan ke Singkawang, kemudian balik lagi ke Sambas, kemudian Tabas. Saya lahirnya memang di Tabas, tepatnya 6 September 1959. Nah, jadi pada masa kecil saya merasakan tinggal di beberapa kota. Misalnya di Sambas. Masa saya kecil memang saya udah berdagang memang. Orang tua bekerja di kantor camat. Tapi saya tidak merasakan pada saat termasuk orang tua dinas di kecamatan Tabas yang bukan tipikal saya, bahwa orang tua sepertinya saya harus merasa berada gitu. Nah, bahkan pada masa kecil, apakah waktu saya di Sambas di Geratak Asam itu sebagai saksi bahwa saya subuh-subuh udah mengambil jajan untuk dijajakan ke rumah-rumah. Masih kecil tuh. Kemudian sampai akhirnya orang tua pindah ke Tabas. Di Tabas pun saya jualan juga, ikut yang lain, ikut orang yang jual. Misalnya betul di kaki lima jual gorengan, pisang goreng, bakmi goreng. Kemudian jual bubur nasi.
yang arah nak ke mana Geratak ya, Geratak, yang ya. Balahinun ya. Iya. Nah, jual bubur nasi dengan sapi waktu itu Pak Ning. ada orang yang ngajak juga spontanitas tuh ceritanya. Saya tidak bangun di rumah, kemudian diajaknya untuk jualan. Nah, saya bantu jual. Apakah pada waktu yang tidak ada rasa gengsi, tidak ada rasa malu? Karena namanya anak pegawai waktu kan hanya segelintir. Tidak ada. Pegawai. Tidak ada. Ya. Saya merasakan masa kecil itu hilang, masa itu. Kawan-kawan, saya ingat Adi Daing. Kemudian saya ingat abangnya. Yang memang saya melihat di belakang dari SMP P1. SMP 1. Ya ada lapangan bola. Lapangan bola betul. Mereka itu bermain dan saya yang nonton. Tapi saya enggak bermain karena waktu saya memang untuk bekerja. Nah, kemudian sampai akhirnya jual limau ke oto atung ya waktu ya. Yang dimasukkan dalam kantong plastik ya? Kantong plastik. Kemudian dilubangnya dengan api rokok ya. Iya, api rokok ya. Saya melakukan dia sehingga masa kecil saya hilang. Karena saya masa kecil ya dapatkan duit dan saya motong pakaian seorang. Celana warna yang saya ingat sampai itu, modelnya pun saya ingat sampai itu. Itu hasil dari saya kerja sendiri. Betul. Bahkan saya ingat benar nganik oto Cikenden. Nganik oto Sumidi Jeep ya. Yang oto kayu ya. Oto Jeep. Ya udah. Oto Jeep ya. Nah, kemudian siapa saya kenal? Siapa supir? Karena anak menantu bos kan. Nah, anak menantu Pak Sumidi. Betul. Jadi masa ada kawan saya yang tidak saya lupakan juga. Almarhum yang di pasar rakyat Solam. Oh iya, almarhum. Iya kawan seangkatan benar. Jadi tak puntul tuh dari rumahnya di depan bioskop jalan besar gitu. Itu kan ada bioskop yang kemudian dengan kami dua beradik, saya dengan abang saya Aspan, sekarang dia jadi warga negara Malaysia. Berubah namanya jadi Adnan. Adnan. Kemudian yang Solam dua beradik juga dengan abangnya Tasyar. Jadi Tasyar itu ada di Singkawang. Istrinya Sophia, menantu anak guru juga di jalan. Nah, jadi kami berempat tuh tak puntul. Kalau udah malam minggu, ya ke saya berjalan ke Ulu Kilik Geratak Tabas ya. Tahu? Nah, jadi waktu seangkatan Pak Ning waktu ya dengan berdagang bubur nasi, jual limau dan sebagainya. Yang ada enggak anak-anak lain yang mengikuti? Kecuali mereka yang secara ekonomi dan hobinya seperti itu, memang di pedagang. Betul. Seperti ada kawan saya si Ahmad. Dulu Darwin yang di samping masjid yang apa ya? Jual kopi, warung kopi. Dulu udah meninggal dia. Ini SD dan SMP-nya di mana nih? Nah, riwayat saya itu dampak dari kebijakan politik dari pendidikan yang ada di Tabas. Nah, politiknya gimana? Kebijakan. Waktu SD, di SD 1. Kepala sekolahnya almarhum Haji Yusuf. Kemudian karena ada sekolah yang kedua, SD 2, Jalan Kuala, akhirnya dibancuh lah. Dibagi dua. Dibagi ke sini. Kemudian karena Geratak dah laka, jadi dibangun Geratak kayu, menghubungkan barang itu ke barang nun. Akhirnya karena sekolah yang ketiga dibuka, mana yang dibuka Geratak, ia dipindahkan ke SD 3.
Iya ceritanya. Jadi Iya, iya. SD 1, Dua, SD 2, SD 3 tiga. saya merasakan tebas. Karena saya ada keluarga yang ngajak ke Pemangkat, saya masih kelas 5, Iya. kemudian belum laka ceritanya ke tamat di SD Tiga. di SD 3, akhirnya saya tahun 72 udah pindah ke Pemangkat. Angkat. Nah, di Pemangkat saya akhirnya tamatnya di SMP 4, Pemangkat Jalan Anom. Kepala sekolahnya Pak Busran. Nah, pekerjaan saya sambil saya tinggal di tempat keluarga, memang kisah kan Pemangkat susah air. Akhirnya siapa yang minta bawakan air, saya bawakan. Yang pakai gerobak tadi ya? Dia pakai balek. Pakai balek, masukkan dalam gerobak ya? Masukkan dalam guni. Nah, di kerek kanannya. Kerek kanan. Jadi saya pun merasakannya ya. Waktu SD dan akhirnya abang saya, Ure Malik, almarhum dia bilang saya, sebutan saya Bujang. Jang, kalau kau nak lulus perawat, maka sekolah ya harus yang disiplin, kemudian pelajarannya bagus gitu. Nah, akhirnya memang saya putuskan untuk lanjut ke SMP Amkur di Pemangkat. Iya, hampir 100% iya Cina, sukunya. Jadi disiplin apa segalanya itu memang terpatri di sini. Jadi karena sekolah dikepalai oleh suster gumuk besar dari Belanda, suster A.M. Blileven, saya masih ingat persis. Kemudian Pak Karim dengan pekarya pelajaran, dan memang ndak bisa gitu, on time, sehingga saya dibentuk oleh kedisiplinan di sini. Kemudian pada saat lah yang memang itu, mohon maaf, no yongen, no smoking. Orang waktu guru-guru apa segalanya, para suster, pastor apa segalanya, ndak tahu kaitan dengan mengapa melarang. Dan pada saat waktu saya di SD 4 malah merokok. Kenapa ya? Karena ikut geng. Ikut geng dan kadang melihat gurunya merokok. Iya betul. Geng mengharuskan kalau masuk kelompok kau harus merokok. Akhirnya merokok lah. Iya, saya ingat persis, rokoknya Kompas, long size. Waktu udah ada Kompas sih? Udah ada. Udah ada. Tahun 70-an udah ada. Nah, jadi setelah dari SMP Amkur berhenti karena saking disiplinnya. Jadi sampai itu saya tidak merokok. Nah, waktu saya kuliah, ke SMP Amkur, kemudian kemana? Ke Pontianak. Ke Pontianak? Pontianak masuk sekolah. Sekolah pengatur rawat, SPR. SPR setingkat sekolah perawat waktu itu kali. Dia SPR itu sebenarnya udah pakai sistem ini modul. Nah, kemudian belajarnya memang di tempat praktek di rumah sakit Sungai Jawi Pontianak. Jadi dalam perjalanannya waktu Ning di Pemangkat tinggal tempat keluarga. Betul. Di Pontianak tinggal tempat siapa ini? Di Pontianak di asramakan. Di asramakan. Asramakan. Nah, di asrama itu memang dididik juga oleh pastor, oleh suster. Sehingga memang kelanjutan dari waktu SMP memang di pendidikan SPR Kemudian ada kesempatan nggak waktu sambil sekolah dan sebagainya, ini kan terbiasa untuk bagaimana bisa menghasilkan duit untuk membiayai entah beli ini itu dan sebagainya, buku, baju dan sebagainya, sempat nggak bekerja? Pada saat waktu itu memang sabun diberi, makan diberi, jadi tidak ada lagi yang mau diusahakan apa. Tapi ada di sampingan yang saya lakukan pada saat waktu di SPR sekolah pengatur rawat,
saya ada senjang waktu akhirnya pinjam tustel keluarga. Nah, jadi dengan tustel ya, saya waktu ya kan pakai Puji, yang pakai roll ya. Iya, kayak roll ya. Ada yang 24. Ada 12, 24, 36. Mun bibir muda kintu dah ndak tahu lagi ya. Itu sejarah. Jadi pada saat saya pinjam tustel keluarga, kemudian saya beli roll yang 24, jadinya hanya 5 ya. Kemudian akhirnya saya konsultasi dengan yang tukang abder ya, tukang cuci film itu. Nah, kemudian belajar di situ, diajarkan karena otomatis bukan otomatis ya, itu kamera profesional. Jadi bagaimana mengatur diafragma supaya pencahayaan bagus. Kemudian pada saat bergerak bagaimana kita mengatur ini kecepatan. Nah, kemudian dengan aturan-aturan lain. Akhirnya setelah yang tadi jadi 5, jadilah dia sesuai dengan jumlah roll 24, 36. Bahkan yang 36 bisa sampai 40. Karena intent tadi untuk belajar cara-cara dan lain sebagainya. Nah, dari uang itu yang akhirnya senior saya dari Thailand dia, kemudian dia pinjam dari keuntungan itu, yang akhirnya dia pun mengembalikan dan merasa bersyukur dengan ada usaha yang saya lakukan. Jadi saya ndak paham tentang duit sebenarnya, karena keuntungan karena dia teman dekat saya adalah yang nyimpannya gitu Pak. Nah, jadi pada saat waktu itu memang pakaian apa sih diberi, pakaian dinas ya. Jadi memang ndak ada pikiran untuk hura-hura apa yang lain. Karena memang sekolah itu sekolah disiplin dan diasramakan. Dan kita tidak bisa keluar masuk mau jam berapa tidak bisa. Tidak bisa. Karena setiap jam 9 ibu asrama udah menggedor kemudian mengabsen satu persatu. Sampailah tamat seperti ialah keadaan. Saya boleh katakan tidak pernah nginap di tempat keluarga. Dan saya teratur hari Senin sampai hari Jumat saya pakai pakaian seragam. Kemudian hari Sabtu saya nyuci. Hari Minggu saya setrika. Selang waktu main pingpong apa sih. Dan ya rutin selalu dilakukan. Rutin. Setelah dari sekolah pengatur rawat ya, kemana gitu nih? Nah, saya masuk tahun 1977 di rumah sakit Sungai Jawi. Waktu itu masih Sungai Jawi. Nah, dalam perkembangannya akhirnya diserahkan ke pastoran. Sampai ke penjaranya pun diserahkan pastoran dan sekarang mereka bangun menjadi rumah sakit Sin Antonius. Pontianak. Jadi yang pertama kerja di rumah sakit ini lain lagi? Enggak, waktunya masih belum. Karena baru diserahkan kan, sehingga belum ada perencanaan pembangunan. Nah, saya memang pada saat masih ada di Sungai Jawi. Nah, kemudian udah mulai mupuk untuk pindah ke Sungai Raya, Rumah Sakit Sudarso. Nah, tapi pada saat waktu saya sempat mengajar setelah tamat tahun 1980. Nah, kemudian ada berapa bulan saya ngajar, saya ditawari untuk sekolah oleh Suster Catherine, almarhum dia. "No, kamu mau sekolah enggak?" "Kemana, Suster?" "Jakarta." "Berapa tahun, Suster?" 1 tahun. "Kemudian ada enggak yang di 3 tahun?" "Enggak ada." "Ya udah, saya enggak mau." Jadi maunya memang waktu D3 gitu. D3, betul. D3. Nah, enggak ada katanya. Nanti kalau ada kasih tahu. Saya ingat persis sebagai perawat kemudian melihat 2 senior saya yang saya lihat. Satu namanya Justinus, tinggi besar, kurus agak tinggi. Kemudian Sumartono, orang Jawa. Kemudian normal lah dalam ketinggiannya. Saya melihat apakah sampai tua saya akan menginfus pasien,
merawat seperti itu. Ya. Akhirnya yang tadi saya tolak, Suster Catherine, saya hubungi kembali, Suster, kapan pelaksanaan ujian apa segalanya? Oh, sebentar lagi, lengkapi berkasmu. Akhirnya saya lengkapi berkas dan ujian lulus, kemudian segera berangkat ke Jakarta, di Jakarta Selatan. Nah, pada Dengan saat biaya yang ditanggung. seharusnya ditanggung. Yeah. Tapi Dinas Kesehatan Provinsi waktu itu, Kanwil gitu dulu, menentukan apakah ini akan dibiayai oleh tugas belajar ataukah gimana. Nah, rupanya alokasi untuk tugas belajar enggak ada. Nah, jadi waktu gaji saya hanya 23.000 per bulan. Masih single memang. Iya. Tahun 82. 82 selesai, 2 tahun saya pengalaman di rumah sakit bekerja, kemudian akhirnya dengan keinginan kuat untuk sekolah, dengan gaji yang hanya 23.000, kemudian saya bilang dengan bagian pendidikan di Dinas Kesehatan Provinsi, Pak Dokter Haji Muhammad Naim, Pak Naim. Ya, Pak Naim. Kemudian akhirnya kalau kamu mau izin belajar, tapi kalau mau tugas belajar, tunggu tahun depan. Nah, jadi di pikiran saya, kalau sekarang saya lulus, belum tentu tahun depan saya lulus. Iya, betul. Akhirnya karena seorang, tidak ada pikiran yang lain. Dokter, saya izin belajar saja. Dengan konsekuensi dengan biaya seorang. Yeah. Nah, akhirnya pergilah. Karena itu program diploma, namanya itu guru perawat. Nah, jadi kepala sekolahnya Pak Johannes Hairanding. Muslim dia. Mualaf juga. Nah, kemudian pada saat saya selesai belajar, tekatung-katung sinun sebulan lebih. Karena tidak ada duit untuk balik. Akhirnya saya surati kepala Kanwil, waktu itu masih sehat, sekarang udah meninggal, Dr. Arifin Naim. Pak Naim, Kemudian saya beritakan, Pak, saya udah sebulan lebih terkatung-katung di tempat belajar, kemudian belum pulang karena uang tidak ada. Nah, seminggu kemudian saya dapat kiriman. Waktu 65.000 untuk pesawat Merpati, 35.000. Sisanya ialah untuk ngangkut barang-barang saya pakai kapal. Nah, jadi akhirnya saya selesai belajar untuk D1 sebagai guru perawat di Pontianak. Nah, kebetulan tempat saya bekerja memang punya pemerintah pusat. Nah, namanya SPK. Nah, berubah namanya menjadi SPK. Sekolah Perawat Kesehatan. Dari SPR tadi itu. Nah, kemudian saya pun mengajar tahun 83 saya sudah mulai mengajar, kemudian udah PNS sih. PNS sudah. PNS, Jadi waktu tahun 80 selesai pendidikan SPR, formulir untuk pegawai negeri udah ada di meja belajar. Jadi memang keterbatasan tenaga. Jadi waktu itu memang kita sekolah ialah formasi untuk pegawai negeri. Jadi tidak ada yang bersisa Tidak bersisa. Terus sampai selesai menyelesaikan pendidikan S3? Nah, gimana ceritanya nih? Jadi tahun 83 saya balik, kemudian 84 ada lagi tuh minat untuk melanjutkan. Nah, akhirnya ada buka di Akper Jalan Kimia, D3 keperawatan,
di belakang Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Oh iya. Kemudian akhirnya saya tes karena D1 kan dah ada, tinggal ditambah 2 tahun lagi menyelesaikan D3. Nah, jadi akhirnya tes lulus, sekolah lah. Ya tahun 1984 sampai 1986 selesai. Saya ngajar. Nah, kemudian dari berikutnya saya tes lagi untuk S1. Tadinya memang dari tahun 85 keperawatan ada buka, tapi terlambat. Saya dah masuk ke FKM UI. Nah, baru ada berita bahwa UI menyelenggarakan program S1 keperawatan. Nah, saya akhirnya menyisihkan yang S1 keperawatan, kemudian saya konsen di S1 kesehatan masyarakat di UI juga. Nah, ia tahun 1989 sampai 91 saya sekolah di UI, selesai saya balik, kemudian memang tugas bersamaan dengan tugas. Jadi pada saat tahun 87, 88 saya ditugaskan di Ketapang sebagai kepala SPK di sini. Di Ketapang. Jadi pertama setelah di Pontianak di Ketapang ya? Ketapang. Nah, kemudian balik lagi ke Pontianak. Nah, kemudian akhirnya saya ditugaskan di Sintang. Sampai sekarang. Sampai itu. Nah, jadi ceritanya dalam proses perjalanan itu tahun 91 saya selesai di UI. Nah, kemudian saya bekerja apa segalanya. Dan akhirnya memang tahun 2002 karena saya sudah ditempatkan di Sintang, jadi kerjasama dengan Bupati, kemudian Sekda, Ketua DPR apa segalanya. Nah, kemudian akhirnya bersama-sama dengan mereka saya diajak untuk mengetuai sebagai pengurus ketua kelas. Ceritanya. Dan sekolahnya sekolah Pemda provinsi yang ada di Sintang. Nama sekolahnya? Sekolah perawat. Sekolah perawat. Dan ia sebenarnya lemparan dari Singkawang. Karena Singkawang ia diambil oleh pusat. Pusat Diknakes. Kemudian akhirnya yang Singkawangnya dilemparlah ke Sintang. Karena tidak ada sekolah SPK di Sintang. Jadi akhirnya pada saat waktu saya ke Sinon tahun 96, kemudian sampai akhirnya dia diakreditasi, kemudian ditingkatkan dari SPK menjadi akademi. Kemudian dengan status yang tidak jelas, jadi akhirnya dijelas dengan jawaban dari Pemda Provinsi Kalimantan Barat menentukan bahwa SPK yang di Sintang adalah punya Pemda Provinsi Kalimantan Barat di Sintang. Kemudian untuk yang Ketapang itu adalah sekolah Pemda Ketapang dengan tanggung jawab Pemda Ketapang. Nah, jadi pada saat waktu bersamaan dengan pejabat Pemda Kabupaten Ketapang, Sintang memang berkembang terus nih. Karena di waktu dah SPK dikonversi menjadi D3 setelah diakreditasi, kemudian diakper menjadi pusat pendidikan untuk pegawai Pemda di Sintang ke akper Kenapa? Karena satu, dari perangkat komputer itu bisa untuk juga belajar bahasa Inggris. Itu produk dari Goodman Jerman. Nah, kemudian kalau misalnya dibagi 4 bilik, arusnya itu dari A ke B itu tanpa diketahui didengar oleh yang lain kelompok, padahal satu kelas. Jadi memang canggih. Sampai akhirnya satelit pun kita adakan, dan saya minta dengan Bapeda Provinsi dikabulkan dengan nilai lebih 400 juta. Saya ditantang, Pak Sol, ini bermanfaat enggak?
Kalau sekarang memang seperti itu. Kemudian kalau dari tingkat mahalnya memang mahal. Tapi jangka panjang kita tidak perlu untuk mengirimkan tenaga ke Jakarta untuk ikut seminar, simposium, dan lain sebagainya, termasuk proses pembelajaran. Dan akhirnya diokekan karena rasional menurut mereka. Dan inilah sekarang berkembangnya dunia setelah revolusi industri 4.0. Nah, jadi apa yang dicita-citakan waktu itu memang udah kekinian sebenarnya teknologi. Nah, jadi saya sebagai direktur Akper Pemda Provinsi Kalimantan Barat yang ada di Sintang, bersamaan dengan saya sebagai kepala sekolah SPK waktu itu. Karena tahun 89 saya sudah menjabat sebagai pimpinan. Nah, kemudian akhirnya setelah berkembang dari 2000 kita tidak menerima siswa baru untuk SPK karena ditutup, kemudian dikonversi menjadi akademi tahun 2021. Jadi akhirnya dikembangkan, kita dikenal secara nasional karena lahannya 6,5 hektar. Kemudian dari sarana prasarana yang sangat up to date gitu. Kemudian tenaga apa segalanya sangat memungkinkan. Dan pada saat waktu itu kebijakan saya sebagai direktur Akper Pemda Provinsi Kalimantan Barat akhirnya memang meminta kepada pemerintah supaya serius untuk menyelenggarakan pendidikan. Karena kualitas itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada tenaga, kemudian ada kaitan dengan media pembelajaran, kemudian ada kaitan dengan perpustakaan, kemudian begitu juga alat bantu yang lain. Pak pemirsa yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa saya beberapa waktu yang lalu, termasuk juga dengan tokoh-tokoh masyarakat Kecamatan Tebas pada tahun 2022 yang lalu, pernah berkunjung ke Akademi Keperawatan yang di Sintang, yang dipimpin oleh Pak Uning Kite, dan sangat luar biasa. Dan tentunya kita di Kabupaten Sambas sangat mendambakan ada Akademi Keperawatan macam dengan gedungnya yang begitu besar dan mewahnya, lahan yang sangat luas, kemudian ditambah dengan jumlah mahasiswa yang cukup banyak, dan tidak hanya dari Sintang, bahkan hampir dari seluruh kabupaten ada di sini, termasuk Kabupaten Sambas nih. Dan alhamdulillah juga banyak juga dari tenaga pendidik, tenaga pengajar ada di sini juga yang berasal dari Kabupaten Sambas. Tentunya dari apa yang Pak Ning sampaikan nanti, tentunya kita harapkan bahwa pengembangan pendidikan yang dilakukan di Sintang bisa membantu dunia kesehatan yang ada di Kalimantan Barat masuk Kabupaten Sambas. Dan terus selanjutnya nih, dari perkembangan yang dilakukan, dari pendidikan, dari usaha yang dilakukan, gimana menurut Pak Uning tuh? Mungkin enggak bahwa kita Kabupaten Sambas bisa mendirikan akademi yang macam di Sintang Sangat mungkin sebenarnya. Sangat mungkin. Saya dengan Bang Epan, ingat kita 2019 Pada saat itu komitmen saya ingin membangun kampung Sorang. Sehingga temanya, tagline-nya itu balik kampung, nak bangun kampung. Nah, hanya saya memang ingin mengabdikan dari diri saya dari pengetahuan, pengalaman. Dan saya tidak mau membeli suara. Saksinya Bang Ning Epan. Ya kan Bang Ning? Kamu juga. Betul. Jadi saya tidak mau macam orang lain. Kalau sekiranya saya beli suara, berarti harapan mereka terhadap kemampuan otak saya terputus. Karena orang membeli kan, setelah dibeli tidak ada hubungan lagi dengan
si penjual. Nah, saya udah punya perencanaan waktu itu kalau saya terpilih, saya akan bangun universitas di Tebas karena Tebas tanah kelahiran saya. Sehingga 2,4 hektar lahannya Pak Haji Kopek udah saya lunasi itu di kampung. Universitas untuk perawatan semua. Oh iya. Nah, jadi artinya dengan pertanyaan tadi, apakah mungkin? Sangat mungkin. Satu, sekarang ini bagaimana regulasi dari aturan bahwa kabupaten ini dengan perbatasan itu harus diberikan nilai lebih. Saya punya keinginan dengan sekolah itu memang harus buka di perbatasan. Kerjasama dengan Depnakerteran, kesehatan, pendidikan, kemudian kebijakan pemerintah. Meregulasi untuk di tempat itu ada pelatihan untuk TKI, TKW yang dikirim ke Malaysia. Sehingga tempat pusat pelatihan itu disiapkan oleh pemerintah. Kemudian kita mengundang stakeholder dari luar seperti di Malaysia untuk juga bicara bagaimana budaya mereka di Sinun. Dan apa yang dibutuhkan di Sinun. Apa yang dibutuhkan. Sehingga kita menyiapkan apa yang dibutuhkan. Dan ini G2G. Bukan per individu, bukan dia kelompok per kelompok, bukan. Ini antar negara. Sehingga kalau misalnya ada TKI, TKW kita yang dibawa ke sana, maka harus melalui pemerintah Malaysia tenaga kerjanya. Sehingga tanda tangan di situ. Isi tanda tangan itu yang menyatakan bagaimana supaya TKI Indonesia itu dijamin keselamatan mereka. Kalau sekiranya mereka disakiti, maka urusannya dengan polisi Malaysia. Sehingga ada satu kekuatan gitu. Dengan gaji mereka, gaji yang layak untuk mereka hidup. Nah, tapi karena Allah berkata lain, sehingga lahan 2,4 hektar, izin operasional untuk SMK udah didapat. Saya dengan Pak Tis di SMK Sudarso, bisa enggak pinjam itu sementara gitu. Ya karena tujuannya berbeda sehingga tidak terkabulkan. Nah, saya hubungi Pak Camat almarhum Marianis. Kemudian ada SD yang ada di Sungai Kelambu itu. Nah, tapi akhirnya yayasan berkumpul, tidak bisa untuk itu dilakukan rehab maupun proses pembelajaran SMK. Terus nih kembali lagi kita ke Akademi Keperawatan yang Sintang ya, dengan mahasiswa sekian banyak ya. Jadi alumni selama itu apakah tertampung atau banyak yang bekerja di luar negeri? Kebutuhan sebenarnya sesuai dengan deret ukur. Kenapa? Karena mereka dalam usia tertentu harus pensiun, harus berhenti. Sehingga untuk mengganti itu, inilah perawat-perawat yang junior ini sebagai pengganti. Itu kalau dia untuk pegawai negeri. Kemudian kebutuhan ini bukan hanya negeri, swasta pun juga butuh. Apakah di perkebunan? Perusahaan-perusahaan. Betul, perusahaan perkebunan membutuhkan. Kemudian juga klinik-klinik apa segalanya yang dibuka oleh rumah sakit swasta membutuhkan juga lulusan itu gitu. Termasuk tempat praktek-praktek dokter ya. Benar. Nah, kemudian memang dari apa yang terjadi ini karena batas usia dan penempatan sebagai pimpinan di Akperia, saya tadi ke bahasa Indonesia bahasa kita. Karena saya udah kelamaan sebagai pimpinan, akhirnya kebijakan dari naiknya Pak Cornelis tahun 2009, saya pun dipindahkan ke Pontianak dari Sintang. Nah, cerita S2 kemudian di bidang ekonomi waktu ya dengan Pemda Kabupaten
Nah, kemudian akhirnya tahun 2009, nah bersamaan dengan saya ada mendirikan sekolah tinggi. Jadi saya tidak lagi menjabat sebagai direktur Akper karena dipindahkan ke UPLKes di Pontianak. Kemudian tanggal 3 Agustus 2009 izin operasional itu turun. Bersamaan saya pindah ke Pontianak. Jadi tidak tiga-gale itu gimana mengoperasionalkan izin untuk Stikes. Nah, jadi akhirnya saya minta pindahkan lagi melalui SK Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Pak Subuh, dan akhirnya diakomodir. Nah, hanya mau menempatkan Pak Asnol ini di mana? Di Akper tidak mungkin. Nah, saya ada mendirikan sekolah. Mohon ditempatkan saya di tempat itu. Akhirnya SK pun turun. Kemudian menempatkan saya di Stikes Kapuas Raya Sintang. Saya beruntung. Kenapa? Sekolah yang dibangun seorang, dibidani seorang. Nah, itu sebenarnya Allah lah yang punya kekuasaan. Karena pas kebetulan itu. Terus status Stikesnya? Statusnya gimana? Stikes akhirnya memang dikelola dengan benar. Karena saya kan udah selesai di Akper. Nah, saya 4 kali diancam untuk dipensiun dinikan kalau sekiranya tidak balik ke Pontianak. Oleh BKD, oleh Sekda Provinsi. Tapi saya katakan, saya sudah membuat surat. Kembalikan saya ke fungsional dosen. Itu ditujukan langsung ke gubernur. Itu Pak Cornelis. Jadi memang dari awal niat Uning kita untuk membangun dunia kesehatan. Betul. Betul. Dan memang tidak ada niat cita-cita dari GKCIK SEAN. Jadi memang murni di bawah arus sih. Tapi Allah masih menguatkan satu keimanan. Yang kedua kaitan dengan jiwa profesionalismenya. Nah, karena setelah itu memang karena yayasan seorang yang dibangun, yang dibenahi melalui Stikes yayasannya Yayasan 99. Kemudian menyelenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kapuas Raya. Tadinya 2 prodi. S1 Kesehatan Masyarakat dengan D3 Kebidanan. Nah, akhirnya kita minta untuk ke pemerintah pusat supaya ada perekam informasi kesehatan. Akhirnya setelah syarat-syarat terpenuhi dan dia kabulkan untuk permintaan, dan kita sekarang menyelenggarakan 3 prodi. Ada S1 Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, kemudian dengan D3 Perekam Informasi Kesehatan atau disingkat PIK. PIK ini satu-satunya di Kalbar, hanya ada di Sintang. Sehingga enggak deh. Sehingga mahasiswanya itu dari Sumedang. Dari Jawa pernah deh? Ada. Di samping dari kita Sambas, kemudian Ketapang, kemudian Pontianak, Kabupaten Mempawah, kemudian Singkawang, Sambas pun ada sekolah Sinun. Karena satu-satunya di Kalbar. Nah, sekolah PIK itu memang lapangan kerjaannya masih terbuka luas. Tapi bidan maupun kesmas juga begitu. Tapi lebih dahsyat itu sekarang adalah PIK itu. Karena rumah sakit, puskesmas, kemudian klinik tidak dapatkan izin kalau sekiranya tidak ada tenaga PIK tadi itu. Sehingga tahun yang lalu belum diwisuda, biak kita dari Dungun, Prapakan, kemudian dari Selakau Tue, ada permintaan tenaga di rumah sakit perkebunan Sanggau, akhirnya mereka cepat. Jadi udah bekerja tapi belum diwisuda. Berarti permintaan pasar luar biasa untuk betul.
alumni. Pak pemirsa yang budiman, menariknya jadi diskusi kita dengan Pak Uning kita. Jadi nanti akan kita lanjutkan kembali, dan untuk sementara kita break dulu karena ada sesuatu yang mau lewat. Pun ada sapang. Ini sebenarnya untuk minuman khas para bangsawan ya. Sampai saja tuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mendengar kisah silam perjalanan sukses dari Pak Ning Asnol kita, saya teringat ada hazanah di masa silam juga, minuman khas para bangsawan. Sapang alhamdulillah itu kita kemas secara eksklusif. Jadi siap saji, tinggal celup langsung bisa minum dan jadi nyancang. Jadi macam teh. Ya, kita boleh buka Bang Deh. Jadi kita boleh, saya terinspirasi karena saya lihat makin ke situ anak-anak muda kita lupa dengan hazanah-hazanah Melayu yang sangat kaya dan sangat berkhasiat untuk kesehatan. Alhamdulillah, sapang merupakan tumbuhan hutan juga yang kaya dengan antioksidan. Nanti sampat kita minta penjelasan kepada ahlinya, ahli kesehatan kita Bapak Dr. Uray Asnul SKM MM. Nah, mungkin yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Tetap jaya Dan podcast Bang Bob kita, dan semangat untuk anak-anak muda yang ada di Tabas. Jangan pernah putus asa, belajar dari kisah keberhasilan dan kesuksesan Pak Uning kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjut lagi nih. Ya. Alhamdulillah. Jadi dari banyak cerita yang Unu sampaikan dari perjalanan hidup, bagaimana untuk membiayai hidup sampai ke sekarang untuk memberikan manfaat untuk orang banyak. Tentu itu bisa menjadi motivasi buat anak-anak kita semua. Ternyata sesuatu yang kita harapkan, cita-cita mau kita gapai tidak akan datang dengan sendirinya. Betul. Tanpa ada usaha dari kita. Benar. Ya. Saya ingat kata-kata bijak dari seorang tokoh bahwa bercita-citalah kau setinggi bintang di langit. Kalau kau terjatuh, kau tetap terjatuh di antara bintang-bintang. Dan seandainya cita-citamu itu tercapai, rendah dirilah serendah samudera di lautan. Seandainya kau tenggelam, kau tetap akan tenggelam di antara mutiara yang tetap indah. Jadi dari cita-cita apa yang sudah dilakukan oleh Pak Uning kita, dan tentu tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Sambas yang lainnya, tentunya itu menjadi contoh buat adik-adik kita bahwa untuk menggapai cita-cita ya harus ada suatu usaha. Ya. Dan lanjut lagi kita nih dari keluaran dari para alumni yang tentunya punya kesempatan luas bahwa alumni situ tidak akan ada yang mengganggu. Alumni keperawatan yang ada di Sintang akan bisa bekerja dalam berbagai hal. Tidak hanya di rumah sakit, tapi bisa di klinik, bisa di praktik dokter, bisa di perkebunan dan sebagainya. Ya. Selama itu ada enggak nih kerjasama dengan kabupaten-kabupaten lainnya untuk kuliah di yang sekolah tinggi yang Uning kelola, termasuk Kabupaten Sambas? Ya, untuk kerjasama memang menjadi keharusan dan dia menjadi standar. Jadi per prodi. Jadi kalau prodi kesehatan masyarakat, maka dia harus kerjasama dengan kepala dinas kesehatan karena dia membawahi seluruh puskesmas. Nah, jadi beberapa dari kita yang prodi S1 kesehatan masyarakat bekerja sama di beberapa tempat, bukan hanya di Kabupaten Sintang.
Di tempat lain seperti Kabupaten Sanggau, kemudian yang berdekatan itu kita kerjasama. Bukan hanya di dalam, tapi juga ke luar. Ada ke Chulalongkorn University di Thailand. Kemudian ada juga di Australia, kita kerjasama. Nah, mungkin waktu dekat kita akan kerjasama dengan Malaysia di Kuala Lumpur. Nah, itu yang menjadi keharusan. Nah, kemudian dari prodi-prodi yang lain juga. Karena untuk kerjasama seperti ke pemerintah daerah, itu harus melalui pintu, misalnya kalau kita mau ke Rumah Sakit Sudarso, atau ke panti asuhan atau tempat lain, maka harus ada MOU kerjasama dengan gubernur, dan itu sudah dilakukan. Sehingga untuk breakdownnya kemana yang kita tuju sesuai kebutuhan, misalnya ke Panti Werda yang punya dinas sosial, nah, itu udah langsung. Kemudian ke Rumah Sakit Dr. Sudarso juga kita udah langsung untuk action gitu. Nah, kemudian dari PIK memang kita ada kerjasama juga dengan Gajah Mada, Universitas Gajah Mada, dan mahasiswa kita praktek ke sana, ke Jogja, kemudian juga ke beberapa rumah sakit besar yang ada di Jawa, khususnya di Jogja, karena MOU kita dengan Universitas Yogyakarta, khususnya di sekolah vokasi itu. Terus nih, dengan sekolah tinggi yang dikelola, dan saya yakin pasti akan banyak peminatnya, karena keluaran dari situ banyak yang membutuhkan. Cuma di sisi yang lain kan banyak masyarakat kita yang ingin sekolah tapi punya kemampuan yang minim dari sisi ekonomi. Apakah ada tawar-tawar beasiswa untuk siswa tidak mampu yang akan kuliah di sekolah tinggi kita? Ada, karena itu kan sebenarnya ada program pemerintah untuk membantu. Kalau dulu ada yang melalui prestasi, kemudian ada yang tidak mampu, kemudian ada aspirasi dari dewan untuk biaya konstituen di daerah tertentu yang mereka usulkan untuk sekolah. Betul. Jadi memang itu ada. Nah, kemudian dalam pemerintahan Jokowi sekarang memang ada yang disebut dengan KIP, Kartu Indonesia Pintar. Itu hanya memang mereka juga ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, biasanya ketidakmampuan dari orang tua untuk menunjukkan fakta atau bukti bahwa dia harus mendapatkan gitu. Karena agak berat juga, sehingga banyak kuota yang akhirnya tidak terpenuhi. Itu jadi artinya ada. Kemudian yayasan yang membackup sekolah kita ada 2 nih, di samping Stikes ada juga SMK Kesehatan. Nah, kemudian dari yayasan ini memberikan beasiswa secara bertahap untuk kepada yang tidak mampu gitu. Berarti memang kita sama dengan sekolah-sekolah tinggi lainnya. Betul. Artinya ada tawaran beasiswa, baik yang bisa tidak mampu, prestasi dalam bentuk KIP dan sebagainya. Betul. Terus nih, untuk Kabupaten Sambas, kita kembali lagi nih ya. Dari pengalaman Nuning selama itu udah di Ketapang, kemudian membangun dunia pendidikan di Sintang dan sebagainya. Mungkin ada saran masukan untuk pengembangan dunia pendidikan kita Kabupaten Sambas, apalagi Kabupaten Sambas punya nilai yang sangat strategis. Artinya kita tinggal dalam wilayah perbatasan, kemudian banyak tenaga-tenaga kerja kita yang kerja di luar, tapi dengan pendidikan yang sangat minim. Apa saran ini sampai untuk ya? Memang kalau Kabupaten Sambas, kalau kita lihat dari segi ekonomi kurang ya. Karena mereka yang mampu itu pasti keluar dari Sambas, sehingga bagi mereka itu tidak ada masalah. Yang masalah adalah kemampuan orang tua yang minim
Iya. Sehingga anaknya terbatas untuk bisa melanjutkan pendidikan. Nah, terhadap itu sebenarnya kita yang harus sebagai misalnya pengambil kebijakan yang harus memperhatikan kaitan dengan ketidakmampuan dari orang tua itu. Ini kan sebenarnya bagaimana kebijakan sampai akhirnya membuat sejahtera dari orang tua dari segi ekonomi ya. Karena orang tua sejahtera, dia akan mampu untuk nyekolahkan anaknya, mampu untuk dia berobat dalam kesehatan, kemudian mampu untuk ya sesuai dengan orang-orang yang sejahtera. Ketidakmampuan itu sebenarnya tugas dari pemerintah untuk lebih jauh berpikir. Kalau pemerintah kan punya sebenarnya jaringan komunikasi, bahkan kebijakan-kebijakan pun dari pusat itu bisa diarahkan kepada masyarakat yang tidak mampu, seperti pemeliharaan sapi, kemudian dari segi perkebunan dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini bagaimana usaha dari pemerintah untuk mengambil peluang supaya masyarakatnya bisa bergerak bersama untuk meningkatkan kesejahteraan dari Memang ada keluhan. Dia punya bibit dari hewan, dikasih oleh pemerintah. Kemudian pakannya menjadi masalah. Betul. Kenapa? Karena dia harus ke pabrik, sementara pabrik itu harus tidak cukup hanya dari pabriknya, karena dia harus dicampur dengan pakan yang lain, sehingga kualitas dari hewan ternak tadi itu bisa meningkat beratnya, kesehatannya. Permasalahannya adalah tidak bisa diakomodirnya kaitan dengan pakan yang lain sebagai pelengkap sehingga piaraan itu bisa sehat. Nah, apa yang terjadi? Kepakuman dari masyarakat. Aduh, kalau gitu sami aja. Padahal tadi udah semangat gitu. Udah semangat, betul. Nah, permasalahan adalah sebenarnya kalau saya kaji lebih detail itu adalah tingkat kepemahaman dari dinas-dinas yang berkenaan untuk meresap permasalahan yang ada di masyarakat. Betul. Nah, kaitan dengan ketidakmampuan yang lain sehingga mereka keluar menjadi TKW, TKI, itu sebenarnya harus ditingkatkan. Pendidikan, keterampilannya. Keterampilannya harus ditingkatkan. Karena pendidikan ini kan ada pendidikan informal, itu pendidikan dalam rumah dan lingkungan, ada pendidikan formal, itu jenjang SD sampai ke perguruan tinggi, kemudian ada pendidikan non formal. Mereka masuk ke dalam non formal untuk dididik. Penyalur tenaga kerja jangan merasa sok, jangan merasa bangga, jangan merasa akunya tinggi. Buat apa kalau sekiranya di sana kena perkosa, kemudian di sana disogok untuk mengedarkan narkoba dan sebagainya, itu jauh lebih berbahaya. Nah, jadi harus regulasi kaitan dengan itu melalui pemerintah mengambil kebijakan supaya mereka ini dilatih keterampilannya. Kalau sekiranya pasar kerja membutuhkan orang yang bisa setrika dengan najing, baru ingat najing setrikaannya. Nah, jadi latih supaya dia bisa setrika dengan baik. Kalau dia tidak dilatih, maka pada saat dia melakukan lalu kepanasan setrikanya, karena dia tidak tahu. Lalu ditancap kalah ke baju majikan, sobek baju majikan. Apa tidak kena pukul dia? Karena tidak siap tadi. Tidak siap. Jadi mereka ini harus dilatih seprofesional mungkin dari apa yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Dia baru bisa. Kalau tanpa itu tidak bisa. Akibatnya apa? Pemerintah mengembalikan, harus menanggung pengembalian dari tenaga kerja yang dikirim. Dan berapa besar biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kenapa? Kesalahan secara mendasar itu dia tadi itu tidak menyiapkan tenaga yang dikirim sesuai dengan kemampuannya. Saya
saya pernah mendengar dulu nih, cerita tentang dunia keperawatan, di mana para tenaga perawat kita waktu banyak dikirim ke Arab, banyak dikirim ke Korea, banyak dikirim ke Jepang dengan gaji yang sangat tinggi. Dan saya yakin percaya bahwa Malaysia termasuk Kuching pun membutuhkan. Jadi kita membayangkan seandainya bahwa yang kita kirim ada tenaga-tenaga terdidik, terlatih, tentunya kita bisa bersaing dengan tenaga kerja luar negeri. Betul. Karena selama itu kita kalah dengan tenaga kerja dari Filipina, dari Singapura, dari Thailand yang ada di Malaysia semua. Jadi seandainya di Sambas ada akademi atau sekolah tinggi keperawatan atau sekolah tinggi kesehatan yang lainnya, dan kita bisa menutup itu, tentunya itu akan meningkatkan pendapatan masyarakat kita dan lagi kita dianggap sebagai Indon di sini. Betul. Yeah. Ini masalah. Yeah. Masalah dari awal saya mengamati sistem pendidikan yang salah. Kenapa? Di luar negeri seperti di Australia, kemudian termasuk Malaysia, mereka pendidikan dasar dalam bidang kesehatan harus S1 keperawatan. Setelah baru profesinya mau kemana? Mau anak, perawatan anak, mau anestesi, mau bedah, mau yang lainnya. Berarti dasarnya memang S1 perawatan ya? Oh, iya. Sehingga mereka seperti di Filipina, kemudian negara-negara yang lain yang memang mereka bekas dijajah Inggris, negara-negara Commonwealth, mereka dengan kurikulum yang sama. Sementara Indonesia kurikulumnya berbeda. Akibatnya apa yang terjadi? Hasil output yang tidak sama. Akibatnya apa? Pada saat dia masuk pasar kerja luar negeri, gajinya lebih rendah. Itu. Jadi harus ada komitmen pemerintah pusat, kemudian melalui organisasi profesi masing-masing, itu harus berpaham bagaimana supaya untuk salary dari yang output dari kita itu memang setara dengan Filipina, dengan Malaysia. Karena mereka kurikulumnya itu kurikulum dari Inggris. Sementara kita kurikulum yang dirancang secara khusus di nasional kita. Jadi tidak mampu untuk bersaing. Itu. Nah, kita ada sebenarnya dia dapatkan STR. Surat tanda registrasi. Itu sama dengan registration nurse RN di Amerika. Nah, apakah sama quality? Tidak. Tidak sama. Karena mereka dasarnya kurikulum tadi itu. Kemudian dari kompetensi lanjutannya. Sehingga mereka memang beda dengan kita gitu. Nah, memang ada contoh yang bagus Dia dari Sudarso, Pak Muhlis namanya. Dia pegawai negeri, akhirnya berhenti pegawai negeri, kemudian dia masuk ke rumah sakit Norma, Kuching. Dia biak Singkawang. Kemudian dia sambil jalan, dia kuliah online. Kemudian untuk registration nurse dari Amerika. Akhirnya dengan itulah gajinya di Norma naik. Nah, bedakannya Iya, betul. Nah, jadi kalau misalnya kita mau buka di Sambas, maka itu tadi kaitan dengan regulasi aturan. Jadi kita tidak ada salahnya. Kini itu kan sudah diberikan kebebasan. Merdeka belajar. Kampus Merdeka. Jadi kita bisa mengadop dari kurikulum yang berbeda. Untuk nyekolahkan juga dari peserta didik kita ke tempat yang lain. Mahasiswa saya semester kelima, berapa waktu yang lalu, dia kuliah di 2 universitas sekaligus. Di UI dengan di Unpad. Di mata kuliah Artificial Intelligence. Itu kaitan dengan rekayasa robotik apa segalanya. Mahasiswa saya sekarang dia untuk menyelesaikan pendidikan S1 Kesmas, dan saya
harap dia bisa ke luar negeri untuk lanjutan kuliah supaya menjadi dosen di tempat saya. Itu. Jadi artinya kalau itu kita nak bawa ke Sambas, memang harus benar-benar supaya kualitasnya dari outputnya itu memang membanggakan kita gitu ya. Betul, kita punya berbatasan. Ya kan? Kemudian dari batas luar kita itu ada Brunei, ada Malaysia. Kemudian ada negara lain, Australia. Sehingga mereka ini harusnya memang satu kurikulum itu harus dipastikan dulu sebelum pelaksanaan. Kemudian sumber daya manusianya juga bersamaan dengan itu harus disiapkan perangkat alat media pembelajaran apa segalanya. Kini itu udah sangat mudah. Kenapa saya katakan mudah? Karena saya ngajari biak semester 6 kesehatan masyarakat, bahkan semester 4 dah mulai dengan teknologi entrepreneur digital. Itu sebenarnya kuliah tingkat dunia yang disingkat dengan TED. Orang-orang pakar-pakar itu masuk ke dalam media untuk menjelaskan kaitan dengan apa kemahiran dia dan apa yang sudah dilakukannya. Sehingga ia menjadi bahan pelajaran untuk mahasiswa saya. Walaupun di Jonggarung istilahnya tapi mereka perkuliahannya memang ya secanggih yang sekarang itu. Boleh Bang Bob singkatan nanti TED. Nah, buka ya gimana mereka menyampaikan keilmuan secara profesional. Pemirsa, tidak terasa kita banyak diskusi dengan Pak Uning, kita udah hampir lebih dari 1 jam. Terakhir mungkin nih, dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 bahwa sudah ditentukan nanti pada tahun 2024 bulan Agustus ibu kota negara Indonesia akan pindah ke Kalimantan Timur. Dan Kalimantan Timur kita satu tanah, baik ya Kalteng, Kalsel termasuk Kalimantan Barat. Tentunya masyarakat kita termasuk dunia pendidikan, kita tidak mau kalah saing dan ketinggalan dan menjadi penonton. Jadi bagaimana kita untuk mengisi dan untuk membangun dan menjadi pelaku dengan pemindahan ibu kota khususnya untuk masyarakat Kabupaten Sambas atau Kalimantan Barat ini. Ini area politik sebenarnya kaitan dengan kebijakan. Saya dengan niat kemarin balik kampung nak bangun kampung, artinya saya tidak mau membodohi masyarakat. Niat saya pada saat waktu kalau misalnya APBD kabupaten tidak cukup sampai 100%, dia hanya 70%, maka tugas saya untuk menjuluk yang 30% itu. Supaya berakal dia akan menolak. Walaupun sudah ditetapkan undang-undang. Walaupun sudah ditetapkan oleh undang-undang. Nah, ini adalah permasalahan untuk generasi muda kita ke depan. Karena apa? Karena kita dipaksa untuk mengutang. Contoh kereta cepat Jakarta-Bandung. Untuk penilaian kaitan dengan apakah ini harus atau tidak? Tidak. Tapi siapa yang mengatakan tidak, itu akhirnya tergerus. Jadi ada pemaksaan. Akhirnya APBN untuk menanggung kaitan dengan kereta cepat itu menambah beban, kemudian bunga juga meninggi. Tidak boleh menolak kaitan dengan ini. Itu yang saya katakan agak berat kaitan dengan ini adalah politik. Saya sebagai akal orang yang sehat tidaklah lebih besar pasak daripada tiang. Terakhir nih, untuk masyarakat kita tentunya adik-adik kita
yang ada di Kabupaten Sambas atau di Kecamatan Tebas tempat Oning berasal punya keinginan untuk sekolah tinggi baik S1, S2, S3 dan sebagainya. Tentunya ada kiat-kiat yang Oning sampaikan bagaimana supaya adik-adik itu bisa sekolah setinggi-tingginya, walaupun artinya di sisi yang lain ekonomi orang tuanya kurang mampu, tapi keinginan anaknya sangat kuat untuk kuliah. Bagaimana menurut Oning? Banyak contoh dari anak tukang beca bisa sampai S3-nya di Jerman, S2-nya di Jepang, kemudian di Amerika. Yang biayanya bukan dari orang tuanya. Bukan orang tua. Kesempatan untuk beasiswa itu sangat luas. Pemerintah melalui LPDP itu mengeluarkan biaya dari Menteri Keuangan untuk mereka bisa asal memenuhi syarat. Satu, kemampuan bahasa Inggris. Yang kedua, kaitan dengan ada IPK-nya. Kemudian yang ketiga, kemauan, motivasi. Itu penting, motivasi. Jadi kalau sekiranya dia tidak punya motivasi, maka dia lemah tolen. Akibatnya tidak maju-maju. Dia sudah mikirkan akibatnya. Nanti gimana makannya, nanti gimana itu, kemudian gimana. Sebenarnya itu tidak perlu. Kalau sekiranya dia Muslim, mintalah kepada Allah. Karena Allah katakan, mintalah kepadaku dan aku akan memenuhi apa yang kamu minta. Kenapa lalu kita tidak mau minta? Allah dah janjikan ya. Ya kan? Nah, sekarang itu kan banyak dari pendamping guru-guru untuk menyadarkan dia bahwa Allah itu maha pemberi. Sehingga hutang ratusan miliar kemudian akhirnya terlunasi. Ini hebat kan? Karena dia dekat dengan Allah. Sehingga ada hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu. Jadi pesan ke generasi muda, jangan berprasangka buruk kepada Allah. Lakukan seperti air mengalir. Karena kalau misalnya kita mau hidup sanang tolen, tidak bisa juga. Karena ada kalanya kehidupan itu ada di atas, ada di bawah. Dan kita harus siap dengan dia. Dan saya beruntung, karena saya pekerja. Dari mulai SD, kemudian sampai akhirnya perjalanan ke pendidikan tinggi. Kenapa? Waktu saya S1 di UI, itu bukan dalam keadaan senang. Karena hanya bantuan 5 juta sampai selesai. Coba bayangkan. Tahun 89 sampai 91. Jadi tidak nyaman sebenarnya. Sedang-sedangnya tidak akan mampu dan balik. Betul. Karena saya merasakan kehidupan. 5 kali saya kuliah di Jakarta. Merasakan kalau tidak ada duit, tidak usah nak ke Jakarta. Betul. Tapi ngapain kita kok sampai sampai terdampar misalnya sebulan setengah di Jakarta? Karena kemauan tadi. Usaha sana sini, kemudian akhirnya Allah kirimkan melalui Pak Arifin Naim mengirimkan 65.000. Ya kan? Kalau orang setengah kan, ngapain dulu aku punya pengalaman nggak akan lanjut saya ke jenjang yang lebih tinggi. S2 lagi di kesehatan, kemudian S3 lanjut langsung. Sehingga begitu pensiun 2017, saya pun wisuda untuk S3. Pak pemirsa podcast yang budiman, alhamdulillah tak terasa perjalanan kita diskusi dengan Pak Oning kita udah lebih dari 1 jam. Tentunya dari perjalanan hidup banyak sekali yang bisa kita petik. Pak Oning kita dari masyarakat biasa, keluarga biasa, tapi punya cita-cita luar biasa, dan alhamdulillah hanya segelintir masyarakat kita yang masih menjadi dokter, khususnya untuk dunia kesehatan, dan itu bisa menjadi contoh untuk adik-adik kita yang lain. Dari awal Pak Oning kita telah menceritakan bahwa di sekolah sambil usaha dan tidak ada gengsi dan tidak ada malu.
dan itu menjadi contoh kita bersama, dan kita doakan semoga Pak Ning kita selalu sehat, kemudian diberikan umur panjang sehingga selalu memberikan manfaat hidupnya untuk kepentingan orang banyak, dan seolah ia akan menjadi tabungan akhirat kita ini. Amin. Sekarang 1 dari 3 bangunan sedang finishing, itu 4 lantai, kemudian L-nya 5 lantai. Dananya dari mana ini? Nah, karena tadi itu tahajud. Allah janjinya kan, mintalah kepadaku dan aku akan beri apa yang kamu minta. Tanpa hutang ke bank sepeser pun. Luar biasa. Nilai bangunan sekarang lantai 4 yang udah mencapai finishing itu 8M. Tanpa hutang. Luar biasa. Baru 1 dari 3 bangunan. Kalau udah semua, kita dari sekolah tinggi akan beranjak mengubah statusnya menjadi universitas. Alhamdulillah. Dan tentunya itu menjadi dambaan kita bersama. Unding udah banyak berbuat untuk masyarakat kita, khususnya yang ada di Sintang dan Kalimantan Barat. Dan mudah-mudahan suatu saat nanti akan terbangun di Kabupaten Sambas. Amin. Insyaallah. Sekolah tinggi atau universitas yang dalam berkaitan dengan dunia kesehatan. Para pemirsa yang budiman, demikian podcast kita pada malam ini, dan kita merasa berbahagia, beruntung sekali telah hadir di tengah-tengah kita dari awal tadi sampai terakhir itu Pak Uning kita, putra terbaik Kecamatan Tebas, dan insyaallah suatu saat nanti kita akan ketemu lagi dengan konteks yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalani hidup. Ucapan terima kasih atas kehadiran Pak Ning Asnaul. Terima kasih yang sebesar-besarnya, dan ini merupakan motivasi bagi kami di generasi-generasi dan seterusnya. Kami ucapkan yang kesalahan dari kami sebab persoalan apabila kita berjuang daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tenanglah. Bosnya pandainya. Stikes Kapuas Raya Sintang. Ada 3 prodi, S1 Kesehatan Masyarakat, Rekam Informasi Kesehatan, dan D3 Kebidanan. Mari bergabung bersama kami di Stikes Kapuas Raya Sintang. Prodi D3 Kebidanan. Jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah suratan